Amin. Wis pokoknya istiqomah lah, mbah bar maghrib, mbah bar subuh, biasakan baca Quran. Siapa kata Rasulullah yang satu hari satu malamnya membaca Al-Quran 100 ayat, 100 ayat, seumur-umur dia sampai mati nggak pernah dibuat fakir sama Allah. Orang arah kebelet utang. Enak sing kebelet utang? Iya, itu berarti amalan. Nanti tak ijazah ya. Nanti selain 100 ayat ini ada ijazah. Dan ini juga tentang Quran. Asbabun nuzul ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu asbabun nuzulnya nanti kita bahas tentang Al-Qur'an. Hadisnya Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadza aqwaman. Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Qur'an ini. Berarti sampean kalau ingin derajatnya dinaikkan sama Allah, kembali ke Quran. Baca dulu, setelah baca dibeneri bacaannya. Setelah bacaannya benar, pelajari isinya. Setelah pelajari isinya, amalkan. Setelah diamalkan, dakwahkan. Wa yadau bi akharin, dan orang-orang yang meninggalkan Quran dihinakan oleh Allah. Wong kok gak nganggo dalane Quran, ya wis hidupnya hina. Nah, tak delok kok akeh wong sulit. Seminggu ini orang yang datang ke rumah saya dengan bawa sertifikat asli, bukan fotokopi, asli, Pak. Suruh beli tanahnya itu banyak. Ternyata kita tidak memungkiri bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang sedang sulit. Makanya tak ijazahi. Ayat ini turun itu ketika terjadi kesulitan sama sahabat yang bernama Auf. Auf itu punya anak namanya Salim. Salim itu ikut perang dan tertawan oleh orang-orang musyrik. Padahal Salim ini tulang punggung keluarga, bapaknya sudah sepuh. Sehingga ketika ditawan, ibunya Salim ini ngomong sama bapaknya yang bernama Auf, istrinya Auf ini, bapak ndang nengoni Kanjeng Nabi, bapak awake iki kepiye? Kita sudah tidak kuat. Apa yang kita makan? Bagaimana nasib anak kita? Tolong mintakan solusi sama Rasulullah. Akhirnya Auf ini datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, engkau pasti mengetahui bahwa anakku yang bernama Salim telah ditawan oleh orang-orang musyrik. Terus, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Untuk bisa terlepas dari himpitan ekonomi ini. Sedangkan Salim itu tulang punggung ya Rasulullah. Yang biasanya mencari maisha untuk kita itu siapa? Salim. Apa kata Rasulullah? Bacalah sebanyak-banyaknya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memberi kemudahan terhadap Salim, semoga Allah memberi jalan keluar kepada Salim. Apa yang terjadi? Akhirnya mantuk niki Auf. Bu, wis oleh solusi. Napa Pak solusine? Kanjeng Nabi dawuh kongkon maca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya, semampumu. Maka kesulitan kita akan dihilangkan oleh Allah. Ini bahasa yang luar biasa, Bapak. Ini bahasa yang indah sekali. Aku akan mengamalkannya. Bapaknya yang bernama Auf, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibunya mendoakan la haula wala quwwata illa billahil azim. La haula dikebut. Tahu-tahu Salim itu di tawanan orang-orang musyrik. Itu orang-orang musyrik itu tertidur, kaya kesirep tuh. Lho lawange kok mengo. Lho aku kira melayu iso. Salim ini keluar. Tidak ada yang terbangun dari orang-orang musyrik. Penjaganya nggak ada yang bangun. Tentara-tentaranya nggak ada yang bangun. Wah, buareng melengak. Ono kandang. Duh, ono wedhus akeh. Wedhusnya jumlahnya 4.000. Iki tak giring kruntu ora ya. Buareng melihat ke samping lagi ada onta, 50 onta. Segitu banyak pasukan orang musyrik, nggak tahu saya keluar. Iki wedhuse karo ontane tak giring kruntu ora tak bawa ke Madinah. Akhirnya ditokno digiring, Pak. Digiring adu arep, kok nek kecekel ya ben ora kecekel, sing penting nggo wedhus karo unta, Pak. Wah, unta digiring, wedhus digiring sampai Madinah, sampai rumah gak konangan, Pak.
Bareng bapake bingung, Auf niki bingung Salim, lah kowe selamat kok nggawa unta kaya ngene. Nggawa wedhus kaya ngene. Iki terus hukume piye? Iki haram kok halal, iki ghanimah apa piye? Ya tangkokno Kanjeng Nabi, takokno Kanjeng Nabi. Akhirnya datang, ya Rasulullah, engkau memberi doa kepada kami, Masya Allah Salim diberikan keselamatan oleh Allah. Tidak hanya selamat ya Rasulullah, apa? Dia pulang bawa kambing dan unta. Untone 50, wedhuse 4.000. Wes sing bakul wedhus, umpama wedhus 2 juta ping 4.000 duit piro iki? Piro, Fik? Oh, 8 miliar atau 800 juta? 8 miliar. Lah sing untane, ya 20-an juta nang wis ketok moto iku. Wis. Ditanyakan, ya Rasulullah, dia bawa kambingnya orang musyrik, dia bawa untanya orang musyrik, itu bolehkah kami makan? Bolehkah kita ambil ya Rasulullah? Rasulullah belum jawab, turun ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Jadi Kanjeng Nabi, oh ayat wis ora apa-apa. Oke, sing susah-susah piye wiritane? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hitungannya berapa? Sebanyak-banyaknya. Itu asbabun nuzul wa may yattaqillah. Dan ini Al-Qur'an itu Masya Allah dibaca juga ada keramatnya. Didengarkan ada getaran yang masuk ke dalam hati, diambil maknanya. Kita mendapatkan petunjuk. Itu Al-Qur'an. Ini ceritanya siapa? Salim bin Auf. Kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fangdur mongko ningalono sapa sira Muhammad kaifa kaya apa kana ana apa akibatul zalimina, pungkasan hasil akhire utawa akibat gurine pira-pira wong kang padha zalim kabeh. Ayat iki diarani ayat tasliyah. Napa jenenge ayat tasliyah? Tasliyah niku napa ngayem-ngayem atine Kanjeng Nabi. Lho, jenenge Nabi Rasul. Terus didarani niku gawe-gawenan dhewe Muhammad secara basyariah ngoten niku susah napa mboten? Wong-wong kafir Mekah itu mendustakan Al-Qur'an bimalam yuhitu bilmihi, dengan apa yang tidak mereka ketahui. Walamma ya'tihim ta'wiluh, dan tidak datang kepada mereka akibat itu apa? Hasil akhir itu dhek gak ngerti. An-nasu a'da umma jahilu, manusia itu musuhnya yang sesuatu yang tidak dia ketahui. Akeh wong ora ngerti akhirnya musuhi. Jadi sampean aja geleman punya suudzon. Karena apa? Karena suudzon itu timbul dari sesuatu yang kita tidak ketahui. Kudu husnudzon. Nah, orang-orang kafir Mekah itu tidak tahu kebenaran Al-Qur'an karena mereka tidak ingin mengetahui. Manusia itu musuhnya sesuatu yang dia tidak ketahui. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Tasliyah itu seperti ini. Tapi kamu gak susah Muhammad. Yo, nabi-nabi zaman dahulu, rasul-rasul dahulu juga didustakan oleh umatnya. Kadzalika, begitu halnya orang-orang sebelum mereka juga sudah mendustakan. Fangdur kaifa kana akibatul zalimin. Lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang zalim. Makanya ada satu cerita, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, itu ada tokoh Quran yang luar biasa, namanya Abdullah bin Mas'ud. Satu sahabatnya Rasulullah yang suaranya paling indah di antara para sahabat. Yang bacaannya paling fasih di antara para sahabat. Yang paling dicintai Rasulullah untuk mendengarkan. Jadi Kanjeng Nabi nek kangen ngono ki, ketika beliau biasa deres, tapi ketika Kanjeng Nabi kangen, yang disuruh baca itu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika turun surat Ar-Rahman ya, Ar-Rahman terus Allamal Khalaqal Allamahul wapal kabeh ternyata. Alhamdulillah salah 5 ayat. Kok nang ngapalin guritok. Ketika turun surat Ar-Rahman ini, ketika Rasulullah dengan para sahabat duduk-duduk banyak seperti ini, Rasulullah sayembara.
di antara kalian siapa yang berani membaca surat ini di depan Ka'bah? Ini keterangannya di kitab Hilyatul Auliya. Siapa yang ingin membaca ayat ini, surat Ar-Rahman ini di depan Ka'bah? Seketika itu Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Rasulullah tidak begitu memperhatikan karena apa? Karena Abdullah bin Mas'ud badannya itu paling kecil, postur tubuhnya paling pendek, dan sahabat paling lemah. Karo gampangane gojlokane wong-wong paling cara ketrek angin rubuh. Niki keterak wong kafir-kafir sing betot-betot piye. Rasulullah mengulang lagi pertanyaan, siapakah yang di antara kalian yang berani membaca surat Ar-Rahman ini di depan Ka'bah? Ana ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud. Ya sudah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud berangkat ke Ka'bah. Di situ banyak orang-orang kafir Quraisy yang ada di sekitar situ mendengarkan Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, itu dengan suara yang lantang. Abu Jahal teko kampleng, pelek, geblak tangannya Abu Jahal sak raine. Kupingnya berdarah. Jungkel tidak hanya berdarah. Sama Abu Jahal kupingnya dibolongi corongnya nganggo dom. Terus dikai tali. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ketika datang di majlis Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud menangis. Semua sahabat ikut nangis. Kabeh nangis. Rasulullah sebenarnya juga ingin nangis. Tapi Rasulullah tersenyum tiba-tiba. Tersenyum. Jangan ya Rasulullah, kita-kita ini sedih memikirkan Abdullah bin Mas'ud yang ditampar sama Abu Jahal. Sedih, melok sedih, dan jenengan kok tersenyum. Rasulullah mengatakan nanti kamu akan tahu apa yang akan terjadi. Kenapa saya tersenyum dan tidak bisa saya terangkan hari ini. Akhirnya terjadi perang Badar. Perang Badar ini Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, dengan postur saya seperti ini, bolehkah saya ikut berperang? Boleh. Karena kamu nanti akan mendapatkan peristiwa besar. Bawalah senjata yang kamu mampu. Abdullah bin Mas'ud iku nggawa senjatane Umar bin Khattab ya ora kuat. Nggawa senjatane sahabat sing gedhe ya ora kuat. Lah kaya golok terbange Mas Dimas tak cekel aku ya ora kuat aku. Wong ndang sakmono gedene. Goloke iso miber. Golok terbang. Aku nyekeli yo sing cilik-cilik. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membawa senjata yang seperti yang sesuai postur tubuhnya. Akhirnya betul perang berkecamuk. Abdullah bin Mas'ud, dalem ya Rasulullah. Nanti kamu jangan terlalu dekat dengan musuh. Tugasmu hanya mengawasi siapakah orang kafir yang terjatuh dan pingsan, sebelum dia bangun kamu membunuhnya. Ya Rasulullah. Wah, Abdullah bin Mas'ud menghindar, jatuh di hadapannya Abu Jahal, Pak. Abu Jahal wonge gede. Abu Jahal wonge gede. Iki sebelum bangun aku harus sudah naik ke tubuhnya. Tapi jangan-jangan nanti aku naik ke tubuhnya dia sadar. Wah, pikirannya. Akhirnya satu-satunya cara adalah beliau merangkak, mengambil senjatanya, ditaruh di leher Abu Jahal. Ketika dia gerak, dia sudah terkena senjatanya, minimal melukai. Akhirnya dia seperti itu. Kemudian dia mau merangkak ke tubuhnya. Itu pun kesulitan. Saking gedene Abu Jahal, cileke Abdullah bin Mas'ud munggah awake iku kerangkean, Pak. Kata Abu Jahal, ini siapa orang kecil ini mau membunuhku? Jadi Abu Jahal, kurang ajar Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud, apa kata dunia cara saya gini? Malu aku bila kamu bunuh dengan senjatamu. Tolong, kamu boleh membunuhku, tapi dengan senjataku sendiri, biar aku mati dalam keadaan terhormat. Jenenge Abdullah bin Mas'ud kerangkian gowo apa? Ora kuat, Pak. Ki piye akhire ditaleni mlaku ning pinggir gulune, dikek ning gulune. Jadi dibunuh dengan senjatanya siapa? Abu Jahal. Ketika mendengar itu, sakwise terus ceritanya dibarno dhisik ya. Akhirnya terus
Abdullah bin Mas'ud itu menali kupingnya siapa? Abu Jahal, ditaleni terus taline ditalekno buntute jarang dindegarno, Pak. Walah wong delok ya kemekelem to. Lah, apa kata Rasulullah? Itulah yang aku lihat ketika Abu Jahal menampar Abdullah bin Mas'ud dan melukai kupingnya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang kesombongan Abu Jahal ketika meninggal. Fir'aun zaman Nabi Musa itu lebih ringan daripada Fir'aun zamanku. Sahabat bertanya, atas dasar apa ya Rasulullah Fir'aun zaman Musa lebih ringan? Fir'aun zaman Nabi Musa itu sebelum mati dia beriman. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Ketika nyawa sapa Fir'aun sudah ada di tenggorokan, Fir'aun itu mengucapkan amantu billadzi amana bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Itu kata siapa? Fir'aun. Aku ditolak sama Allah. Lah ya Fir'aun zaman Nabi Musa lo, ape mati jek percaya pangeran. Lagi Abu Jahal, ape mati jek sombong, Pak. Cara sampean milih Abu Jahal atau milih Fir'aun? Gak milih kabeh. Ya kudu milih Abdullah bin Mas'ud yang dengan kepahlawanannya membunuh Abu Jahal dengan sekuat tenaga. Nah, itulah kejadian-kejadian tentang bagaimana Al-Qur'an innallaha yarfa'u bihadza aqwaman, sesungguhnya Allah mengangkat derajatnya kaum ini dengan Al-Qur'an wa yadha'u bi akhirin. Dan Allah menghinakan umat yang meninggalkan Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin mulia, apa syaratnya? Membawa Al-Qur'an dalam hidup kita. Membawa Al-Qur'an dalam keseharian kita. Membawa Al-Quran dalam ruh dan jiwa kita, membawa Al-Quran dalam kematian kita. Allahumma amin, Masya Allah.